Selanjutnya kita akan membahas sistem pers di beberapa negara. Bagaimana sistem pers di beberapa negara kita ulas secara singkat. Pertama, kita akan mengupas sistem pers barat atau USA. Bagaimana sistemnya? Sistemnya itu bisa dikatakan representasi. Sistem pers barat ini dapat diwakili oleh sistem pers Amerika dan Eropa. Jadi sistem pers barat itu cenderung ke Amerika Serikat dan Eropa. Pada umumnya, baik Amerika maupun Eropa menganut falsafah liberalisme. Ya, pahamnya adalah liberalisme yang menjadi landasan sistem sosial, sistem politik, sistem pemerintahan mereka. Sehingga sering dikenal bahwa Amerika itulah negara yang liberal. Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak. Di dalam sistem liberal, pers tidak berorientasi pada politik pemerintah, bukan merupakan trompet pemerintah seperti negara-negara. Jadi pers itu sangat bebas sekali, bukan corong dari pemerintah untuk menakut-nakuti atau apapun terhadap masyarakat. Sedangkan ada juga sistem pers komunis. Cenderung ini ada di negara Rusia. Sistem pers di negara komunis dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi pers itu adalah milik pemerintah. Tidak ada kepemilikan oleh perorangan ataupun swasta. Jadi pemerintah sangat kuat di dalam memegang pers. Pers itu digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan propaganda dan agitasi. Jadi pers itu sebagai alat politik untuk negara komunis. Karena secara tidak langsung pers itu memang dikuasai oleh pemerintah. Tidak ada perorangan ataupun swasta yang memilikinya. Tidak seperti halnya di Indonesia banyak yang mendirikan pers atau percetakan. Karena pers itu di Indonesia itu sebagian itu dimiliki oleh swasta. Karena sebagai fungsi ekonomi. Ada lembaga kontrol atau sensor yang diberi nama Grafit di negara komunis. Tugasnya itu mengawasi bahan-bahan pers yang akan dipublikasikan. Diawasi bahannya apa, seperti apa, ada sensor lah istilahnya. Dan tugas-tugas untuk mengamankan politik, ideologi, dan keamanan gitu. Ya. Tuh. Ada pendapat tentang fungsi pers komunis yang dikemukakan oleh F. Rahmadi. Fungsinya itu satu, pers itu sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator kolektif. Jadi sebagai kekuatan politik pers itu. Dua, pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komunis di kalangan massa. Pers juga dijadikan tempat pengkaderan secara politik. Tiga, pers bertugas sebagai lembaga yang memobilisasi dan berorganisir massa untuk pembangunan ekonomi. Ya, ada tujuan untuk pembangunan ekonomi, diorganisir ya. Kemudian yang keempat, pers merupakan menerapkan dan menyiarkan semua dekret, keputusan, instruksi yang dikeluarkan oleh Komite Sentral Partai maupun oleh pemerintah Rusia serta bahan publikasi lain dari pemerintah. Yang kelima, pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik. Nah ini yang kelima, itu bagus ya, pers itu sebagai kontrol dan kritik, hal yang wajar.
Selanjutnya, sistem pers di negara-negara berkembang. Ada ciri-ciri khusus yang harus ditelaah oleh kita keberadaan pers di negara berkembang. Satu, cenderung mengikuti sistem pers negara bekas jajahannya. Itu di negara berkembang. Masih ada pengaruh negara yang pernah menjajahnya dalam sistem persnya. Dan yang kedua, masih mencari bentuk yang tepat sehingga kurang stabil. Artinya sering gonta-ganti karena dianggap cocok, ganti lagi terus. Dan yang ketiga, dituntut dapat berperan sebagai agen of social change, ya, atau mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan sebagai agen perubahan. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan-batasan dengan menganut sistem pers tanggung jawab sosial atau social responsibility. Dan yang kelima, mengalami masalah di bidang komunikasi, yaitu ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan yang berlebihan dari sumber dan jalur komunikasi. Kemudian yang keenam, pola hubungan antara pers dan pemerintah mempunyai tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada. Libertarian, authoritarian, dan social responsibility. Ada tugas sebagai praktik kewarganegaraan yang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa di kelas 12. Tugasnya yaitu carilah sumber informasi lain, baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin, sebagainya, kemudian lakukan hal berikut. 1. Rumuskan kembali pemahaman tentang sistem pers yang diterapkan di beberapa negara barat, komunis, dan berkembang. Diulas kembali. Berikan alasan penjelasannya mengapa sistem pers di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang berfalsafah liberalisme, ada tidak sependapat dengan kebiasaan pers yang ada. Dan yang ketiga, berikan alasan penjelasan mengapa di negara-negara komunis pada umumnya kebebasan pers sulit diwujudkan. Jelaskan ya. Dan yang keempat, tuliskan sekurang-kurangnya 3 karakteristik sistem pers di negara-negara berkembang pada umumnya. Dan yang kelima, berikan penjelasan bagaimana hubungan antara keberadaan pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Artinya setelah ada majalah ataupun koran, kita telah koran itu menganut sistem mana? Apakah sistem pers barat, komunis, atau negara berkembang? Ya, nanti berikan ulasannya setelah sumber-sumbernya itu sudah dimiliki oleh kita.